Nah, mari kita langsung saja masuk ke rumah batik Kidang Mas. Selamat siang Pak Rudi. Iya. Kita dari Pakan Sinesia Tour dan juga ingin berbincang-bincang tentunya dengan Pak Rudi tentang sejarah batik maupun produksi batik yang ada di Desa Babakan. Mungkin kita bisa sambil duduk-duduk, Pak. Rekan-rekan semuanya, sekarang saya bersama dengan Bapak Rudi, salah satu pemilik batik Kidang Mas Batik Tulis Lasem, dan kita nanti akan berbincang-bincang mengenai sejarah batik, produksi batik, dan juga pernik-perniknya tentunya. Pak Rudi mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah batik Kidang Mas ini, Pak Rudi. Baik, perkenalkan, nama saya Rudi. Saya generasi ke-6 dari industri batik Kidang Mas ini. Generasi ke-6. Generasi ke-6. Jadi di generasi ke-4 ke atas itu biasanya mereka memakai merek dagangnya itu sesuai nama masing-masing. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat di generasi ke-4 masih memakai nama pemiliknya. Nama pemiliknya. Jadi namanya Chan Leong Kun. Chan Leong Kun, ya, nama batiknya. Nah, baru di generasi ke-5 ibu saya itu mulai memakai brand masing-masing. Jadi mereka meng-create brand sendiri. Yeah. Nah, kebetulan ibu saya membuat brandnya itu namanya Kidang. Kidang Mas, ya. Ketika 6 tahun yang lalu, jadi dari kecil sampai terakhir 2013, kebetulan saya belum terjun langsung di industri batik. Oh gitu. Jadi 2014 awal saya putuskan untuk pulang ke Lasem untuk meneruskan industri batik ini. Oh. Nah, secara otomatis saya memakai brand dari ibu saya. Cuman bedanya saya langsung patenkan. Oh Jadi gitu. yang di zamannya ibu saya mungkin secara administratif belum. Nah, kemudian ketika saya pulang, saya coba mematenkan merek itu, dan puji syukurnya di 2020 ini, Ya, 2020. brand ini sudah terregister. Oh, jadi sudah gitu. terregister ya. Sejarah berdirinya Kidang. Terus apa batik Kidang Mas ini memiliki motif khusus yang mencirikan ini adalah produksi dari batik Kidang Mas? Nah, dari generasi pertama atau sampai generasi keempat sampai sekarang kita masih memproduksi batik pakem lama. Ya. Artinya yang pertama motifnya tidak banyak berubah dari zaman dulu gitu. sampai sekarang. Iya. Kategorinya ada 3 negeri. 3 negeri. Kendoro Kendiri. Kendoro Kendiri. Terus sebenarnya ada satu lagi 4 negeri. Cuman itu by request saja. Oh, by request. Dan untuk memenuhi kebutuhan pasar kita juga memproduksi namanya batik kontemporer. Oh, batik kontemporer. Jadi itu batik lebih modern. Oh gitu. Ya. Terus kalau yang di pundaknya Pak Rudi itu apa tuh? Nah, ini kebetulan saya membuat slayer nih. Oh, slayer. Kecil 3 negeri. Slayer kecil 3 negeri. Saya kecil 3 negeri ini saya kebetulan memakai motif bergaya Chinese campuran dari Jawa. Di sini kalau kita lihat ada burung hong. Burung hong juga ada ya. Sebelah sini naga. Ada naga. Ini berpasangan. Kalau menurut mitologi Cina itu ya. Naga dan burung hong ini berpasangan. Ini 3 negeri. 3 negeri sendiri kalau kita lihat sebenarnya adalah 3 warna. 3 warna. Yang nampak di luar ya, merah, biru, dan soga. Nah, ini juga ada akulturasi juga ya. Ini adalah merah darah ayam khas Lasem. Khas Lasem. Nah, biru itu ketiga warna ini dipadukan menjadi satu batik disebut 3 negeri, penggabungan dari 3 daerah itu ya, 3 warna ya. 3 identitas. Iya. Cuma sebenarnya kalau 3 negeri itu ada satu, kalau soganya orang Lasem itu harus di kuning dulu. 3 negeri ini sebenarnya adalah 4 warna, tapi yang tampil hanya 3. Ya, pemirsa, sekelumit cerita dari Bapak Rudi, dan kita akan langsung melihat ruang produksi, bagaimana produksi batik tulis Lasem dibuat di sini. Mari.
Jadi pertama prosesnya adalah memola. Oh, pertama adalah membuat pola. Ini selembar kain yang sebelumnya secara pabrikan satuannya yard, jadi kita beli gulungan, lalu kita potong. Iya. Kita potong-potong sesuai ukuran. Jadi kita masih ada 3 jenis, jadi selendang, jarik, selendang, jarik, dan sarung. Nah, masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Oh, begitu. Nah, setelah dipotong, treatment pertama adalah dimordan. Oh, dimordan. Bilang itu diketeli. Diketeli. Tujuannya untuk apa itu, Pak? Ini tujuannya supaya membuka pori-pori kain. Membuka pori-pori kain. Penyerapan warnanya ini lebih optimal. Oh, gitu. Nah, proses ini yang masih kita pertahankan. Kenapa? Karena batik lasem yang otentik itu sebenarnya bisa ditengarai adalah ketika dicuci, makin dicuci akan makin keluar warnanya. Keluar warnanya luar biasa. Itu sebenarnya ada step-step yang dari zaman dulu sudah teruji, diuji oleh masing-masing generasi. Dan setelah dipola ini, Pak Rudi? Nah, proses pola menggunakan pensil. Pensil, nah, setelah itu? Ini dilengkreng. Oh, dilengkreng. Iya, mari kita ke sana. Kita menuju ruang belakang. Ini ada. Oh, ini bahan kayu untuk pembakaran. Pembakaran ya. Jadi kita masih memakai kayu untuk proses perebusan lilin ataupun ngelorot. Oh, ngelorot. Ngelorot itu melepas lilin setelah diwarna. Jadi sudah tidak menggunakan kompor gas itu ya? Masih tradisional? Kita masih tradisional memakai kayu. Mari kita ke belakang. Nah, ini rumahnya masih arsitektur lama. Oh iya, masih asli ya masih rumahnya. Asli, cuma ada beberapa yang dibuka karena sudah kemakan usia. Sejarah rumahnya ini berdiri tahun berapa, Pak Rudi? Kalau generasi ke-6 mungkin ya 1800-an. 1800-an. 1800. Jadi sudah sangat tua sekali. Iya, jadi Pak Rudi ini merupakan generasi ke-6 dari pemilik awal rumah ini. Nah, pemberhentian pertama, pertama itu ini tempat salah satu alat untuk mewarnai. Nah, ini dipakai untuk wedelan. Wedel. Jadi kalau kita lihat di galeri ini ada warna biru, proses pewarnaannya menggunakan gendongan ini. Oh, gitu. Gendongan ini kalau dilihat harus dicelup. Oh, tempat penyelupan. Tempat penyelupan ini kalau orang sini bilang dipakai untuk wedelan. Wedelan namanya ya. Nah, kita ke belakang lanjut di lingkup rumah ini. Oh iya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu rumah dijadikan tempat usaha juga. Oh iya, Pak Rudi, maaf. Selain 3 motif tadi, kalau untuk motif khas Lasem, apa saja kira-kira motif-motifnya? Nah, kalau kita masih memproduksi satu lagi, yaitu kawung baganan. Kawung baganan. Kawung baganan ini kalau dilihat mirip parang-parangan yang ada di Solo. Jadi kenapa disebut kawung baganan? Karena zaman dulu itu pembatiknya ada di lingkup desa Babakan. Oh gitu. Oh iya. Jadi pembatiknya banyak dari desa Babakan. Kemudian berjalannya waktu banyak yang di desa lain juga bisa membatik. Nah, cuman karena sudah disebut kawung baganan, image-nya sudah di desa sini, desa Babakan. Kalau yang sekar jagatan juga ada sini? Sekar jagat itu kan sebenarnya motif yang umumnya ada di Lasem. Jadi kalau dilihat di slayer ini, itu kita padu-padankan motif tadi naga burung dengan sekar jagat. Oh iya. Jadi ini isinya sekar jagat. Sekar jagat ini apa sih sebenarnya? Isinya adalah bunga semua dalam satu lembar. Oh gitu. Kalau dilihat di sini mungkin ada lato, ada melati, ada lintang, itu disatukan dalam selembar kain. Iya, baik, kita sambil ke ruang produksi, Pak Rudi.
Kalau yang ini namanya gedongan geledekan. Gedongan geledekan namanya ya. Betulan. Tapi betulan. Ini geledekan. Ini geledekan. Nah setelah itu dijemur untuk melarutkan pewarnanya. Kalau kita balik badan ini, stop berikutnya tempat ngelorot. Jadi ada tungku besar, nanti ada bejananya dari tembaga untuk merebus air. Nah, nanti batik yang siap dilorot harus dicelup ke air mendidih. Oh gitu. Supaya lilinnya luntur. Supaya lilinnya luntur gitu ya. Bahan apa namanya? Untuk apinya sendiri kita pakai kayu. Oh, tadi. Oke. Nah, menuju ke proses membatik. Nah, Mas Danang, boleh tanyain Pak Rudi, usia pembatik saat ini itu usia berapa aja? Apakah ada regenerasi mudanya? Usia pembatik yang ada di sini berapa saja Pak Rudi yang ada? Range usia saya lihat di sini kalau yang gambar tadi mungkin antara umur 20-an 20 tahun sampai 50-an. 50-an. Cuma rata-rata kalau kita lihat kebanyakan di usia 30 ke atas. Rata-rata yang di sini 30-an ya. Jadi ternyata usia segitu mereka masih bisa melestarikan gitu ya. Dan semoga aja generasi muda juga ada yang mau. Oh gitu. Nah sekarang kita berada di ruang produksi dan akan dijelaskan oleh Pak Rudi. Kalau ini bagaimana Pak Rudi? Yang pertama sebenarnya proses yang pertama dari setelah digambar di pola di depan harus dilengkreng. Dilengkreng. Dilengkreng sebenarnya posisinya di sana. Oh ini. Ya. Ini dari pola. Ini lengkreng. Nah ini proses pertama setelah digambar. Oh setelah di pola tadi baru di lengkreng. Jadi kalau batik itu kan sebenarnya ada 3 kategori spesialisasi. Oh gitu. Apa aja itu? Lengkreng. Itu kedua menggores menulis lah. Yang kedua adalah nemboi, mopok itu ya. 3 itu nerusi. Oh yang ketiga nerusi. Dan sebenarnya untuk satu bahan ini Pak Rudi, ini dari bahan mentah menjadi batik jadi itu butuh berapa hari? Kalau 3 negeri diruntut 3 minggu sampai 4 minggu. Untuk motif 3 negeri waktunya sampai 3 sampai 4 minggu. Itu dengan kondisi canting ukuran nomor 2. Tapi kalau semakin halus secara otomatis jangka waktu produksinya lebih. Iya. Nah setelah dari ngelengkreng ini Pak Rudi, setelah itu ada proses apa lagi? Ada namanya nemboi. Nemboi. Ya, kesana aja. Ini kelompok nemboi, kelompok lengkreng juga, kelompok nemboi. Oh gitu. Nah ini adalah salah satu tadi yang saya jelaskan batik Kawung Baganan. Oh ini yang motif Kawung Baganan. Jenisnya Kawung Butiran. Proses nemboi sendiri adalah menutup bagian kain yang tidak mau masuk warna. Oh gitu. Berarti kalau kita ingin warna putih kita tutup ya, namanya nemboi itu ya Pak ya. Nah, ini lebih spesifik lagi namanya dibangkang. Dibangkang. Jadi kalau Kawung Baganan itu proses nemboi untuk yang kedua setelah diwarna adalah dibangkang. Jadi kalau segelas
kita lihat ada bagian tertentu yang masih tetap terbuka. Oh gitu, itu namanya dibangkang. Jadi kalau ditutup semua nanti warnanya putih sama biru. Oh iya. Terus setelah nembok ini kita akan masuk ke proses pewarnaan sebenarnya. Oh langsung ke pewarnaan. Jadi setelah diolah, dilengkreng, interupsi, ditemboi, berikutnya adalah diwarna. Diwarna berarti dicelup, proses pewarna seperti itu. Nah prosesnya tadi. Terus untuk proses pembatikan ini, apakah ada jenis-jenis lilin khusus atau gimana Pak? Bagus sekali itu pertanyaannya Mas. Lilin khusus memang iya, jadi harus wajib. Jadi kalau batik 3 negeri kita masih pakai lilin olahan sendiri. Jadi memang teksturnya disesuaikan dengan kondisi batiknya. Oh jadi itu lilin Harus diolah sendiri. Diolah sendiri. Ada campuran-campurannya. Jadi bukan pabrikan ya? Bukan. Jadi kita ambil misalnya jenisnya kan ada parafin, ada wax, micro wax. Jadi itu dicampur dengan bahan yang lain. Nah, biasanya rumah produksi yang sudah lama itu memakai lilin yang hasil olahan sendiri. Oh gitu. Tapi sekarang kita dimudahkan, ada yang menjual lilin sudah jadi, seperti yang ini kita pakai lilin yang sudah jadi. Jadi teksturnya lebih lentur dan lebih lengket. Ini kok sepertinya tidak hanya membuat kawung baganan saja ya Pak Rudi. Kalau yang seperti ini motif apa Pak Rudi? Nah, ini namanya blanko abangan nanti jadinya. Oh, blanko abangan. Jadi kalau orang Lasem, zaman dulu itu ada permintaan dari luar kota, blanko abangan. Blanko abangan. Kain yang sudah diolah warna merah. Oh, itu nantinya khusus untuk warna merah ya? Ya, warna merah adalah cikal bakal untuk menjadi gratifikasi. Oh, gitu. Nah, ini setelah dipokok semua, di warna merah. Di warna merah. Terus lilinnya dilebutkan. Oh, iya. Ya. Baik, setelah kita melihat produksi batik tulis Lasem, dan kita akan melihat hasil produksi batik Kidang Mas. Ada toko online-nya? Ada. Sambil duduk. Iya. Jadi kita sebenarnya di online masih memakai Instagram dan Facebook. Oh, masih menggunakan Instagram dan Facebook. Instagram kita sendiri ada 2. Ya, Instagramnya ada 2. Kendoro Kendiri. Kendiri. Sama satu lagi Kidang Mas _batik Lasem. Oh, Kidang Mas _batik tulis Lasem. Nah, yang berikutnya di Facebook kita pakai Kidang Mas batik Lasem. Oh, di Facebooknya pakai Kidang Mas batik tulis Lasem. Sekilas saja saya pengen cerita sih sebenarnya. Ya. Di masa pandemi ini. Ya. Itu sebenarnya kita hanya bisa mengandalkan di online. Online, karena ya, memang media sosial. Pemerintah kan tidak memperbolehkan ada kunjungan sementara waktu. Jadi kita masih pakai yang tadi Kendoro Kendiri, Kidang Mas _batik Lasem dan Kidang Mas batik Lasem. Tadi teman-teman bisa langsung membeli batik produksi Kidang Mas tadi lewat media sosial online, tentunya di Facebook dan juga Instagram Kidang Mas. Dan mungkin bagi yang ingin bertanya, kami juga akan menunggu sambil kita berjalan ke galerinya. Mas Danang, apakah bisa pesan motif khusus? Bisa sih, kalau untuk motif khusus biasanya karena memang jarang, tapi memang ada sih. Ada ya. Jadi seperti naga burung hong ini sebenarnya kita tidak produksi dalam jumlah banyak. Oh gitu. Kenapa nanti banyak yang kebar. Nah, jadi memang eksklusif beberapa kita buatkan motif naga atau motif-motif yang lain. Cuman kita padu-padankan dengan desain-desain yang lain. Oh jadi iya. Tidak mesti sama, tapi sekilas kita lihat unik.
Ya. Jadi bisa ya, bisa. Nanti seumpama ada rekan-rekan ingin pesan dengan motif tertentu, gitu ya. Batik Gidang Mas siap untuk melayani. Harganya berapa sal yang dipakai Pak Rudi ini? Nah, kebetulan ini saya buat hanya untuk pribadi. Tapi kita sudah memulai membuat pasmina namanya. Slayer tapi dengan ukuran lebih panjang dari Ukurannya berapa Pak Rudi? 2 meter. 2 meter salnya. Ini kan paling cuma 1 meter lebih dikit. Karena ini waktu itu segini ya Pak Rudi ya. Lah. Nah, ini tidak terlalu panjang. Ya, sambil dipakai Pak Rudi. Iya. Nah, ini kondisinya kan cuma segini. Kalau yang kita produksi di depan itu lebih panjang dikit karena biasanya hanya dililit. Oh gitu. Kalau yang ini harga berapa? Kalau ini kebetulan belum dijual. Oh belum dijual. Ya nanti kita sambil lihat yang di sel yang di galerinya ya. Kalau masker yang tadi itu berapaan, Mas Danang? Iya. Coba maskernya. Masker kita coba. Ada dari bahan halus, tadi saya bilang range-nya sekitar 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000 tergantung bahan. Bolak-balik gitu ya. 2 lapis. Jadi 2 lapis. Kalau kita pakai. Nah, iya, wah. Jadi ini sudah lumayan kedap ya. Nah, lumayan kedap. Api gitu. Apinya dapat. Itu batik tulis ya, Mas Danang ya? Iya, batik tulis lasem. Nah, bukan cap. Ada beberapa jenis maskernya tadi. Jadi pertama ukuran. Ukuran ada sedang dan besar. Oh gitu. Oh maskernya ada ukuran sedang dan ukuran besar. Kemudian ada yang bahannya halus, bahan halus. Sama satu lagi bahan prima. Oh bahan prima. Nah, itu yang nanti akan membedakan dari segi harga. Ini pewarnaan alami Pak Rudi. Kira-kira bahannya apa saja itu? Oke. Pewarnaan alami sebenarnya baru mulai kita angkat kembali sekitar 2 tahun ini. Oh 2 tahun ini. Karena memang dari pemerintah juga menganjurkan supaya mungkin sisi ya kita bisa memanfaatkan hasil alam. Kita masih pakai warna biru. Warna ini. Nah, untuk warna soga itu terdiri dari campuran kayu dan kulit kayu. Ada tinggi, jabal, dan tegak. Masing-masing rumah produksi untuk membuat warna soga sendiri sesuai dengan pelakunya. Kayak saya misalnya, saya punya selera warnanya akan lebih tepat. Jadi saya campur untuk bahan yang coklat lebih baik. Kemudian warna alam belum jadi, masih on proses. Kurang 1 warna soga. Sebenarnya tadi saya pengen tunjukin ketika saya sedang merebus warna soga, sudah ada rebusan. Oke. Kebetulan kalau kita sudah sampai di galeri, mungkin saya pengen mengenalkan beberapa produk kita. Mulai dari yang di sebelah sana ini sebetulnya produk 3 negeri masterpiece kita. Jadi ada 3 negeri yang halus. Sebenarnya masih ada yang lebih halus lagi dari ini. Ini sudah masuk kategori halus, tandingan 0, tapi yang digombeng. Digombeng itu artinya lubangnya dibelah. Ada yang dibelah 4, ada yang dibelah 3. Nah, ini halus. Nah, ada satu motif yang masih kita pertahankan sampai sekarang ini, namanya kendoro kendiri. Oh, kendoro kendiri. Jadi ini sarung. Sarung ada tumpalnya. Sehingga ada tumpal sarung. Kendoro kendiri. Nah, ini sudah jarang dibuat di Lasem kalau saya amati. Nah, kendoro kendiri sebenarnya isen-isennya adalah ukelan. Jadi ini diukel, membentuk hampir 1 lingkaran, dikasih bunga, full semua satu kain, ditutul. Jadi ini titik-titik ini adalah cecekan atau tutulan kalau orang bilang. Pakai janting 4 jajar. Yeah. Nah, ini komposisi warnanya juga 4 seperti 3 negeri, tetapi urusannya berbeda. Makanya kalau kita lihat warnanya kan lebih kan ya. Kalau sudah jadi begini Pak Rudi,
Ini kisaran harganya berapa Pak? Ada yang di kisaran 7 juta, ada yang di 2 juta. Kalau yang seperti ini karena cantingannya lebih besar dan potongan kain, ukuran kain dan jenis kainnya berbeda, ini harganya di range 500.000. Kalau kita lihat ini adalah 3 negeri. Berikutnya kita pindah ke yang sebelahnya. Nah ini adalah adiknya 3 negeri. Oh, adiknya 3 negeri. 3 negeri tanpa merah. Jadi cuma biru, kuning dan coklat. Kuning dan coklat. Nah, kalau orang Lasem bilang ini batik namanya estehan. Jadi dominan coklat. Seperti estehan. Nah, ini juga masuk kategori halus. Nah ini sedang. Kalau yang ini kisaran harganya? Nah, ini ada di kisaran 3, 2, ya ini di kisaran 1,5. Nah, sebenarnya masih ada produk yang lebih halus lagi. Cuman kita tidak display di sini. Biasanya hanya ketika ada kunjungan. Kalau shawl yang panjang tadi? Wah, kalau shawl yang panjang sebenarnya produksi kita ada namanya selendang. Selendang sendiri panjangnya 2,7 meter. Nah, kalau shawl itu baru akan kita buat. Jadi panjangnya khusus 2 meter. Karena kemarin kita sempat diskusi sama pakarnya mengenai ukuran. Kebetulan kita patok 2 meter. Baru akan mulai diproduksi. Jadi nanti kemungkinan ada 2 warna, Bang Iron, terus ada 3 warna dan 4 warna. Oh, sepertinya batik yang sebelah situ sama sini Berbeda, ada ya? perbedaan warna ya Pak Rudi? Betul. Kalau yang sebelah sana sebenarnya adalah otentiknya Lasem. Oh, otentiknya Lasem. Jadi 3 negerinya Lasem ya seperti itu. Warna-warnanya cenderung berani. Merah harus merah darah ayam, harus tua sekali. Biru juga harus bright. Dan satu lagi soganya itu juga harus tua. Makanya ketika kita melihat batik 3 negeri Lasem, itu cenderungnya image-nya yang pakai generasi lama nih. Tapi padahal generasi muda juga kalau kita pakai sangat ini ya, lebih elegan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah warna-warna kontemporer lagi, batik-batik kontemporer. Biasanya sih ini pecinta warna-warna pastel. Oh gitu. Jadi ada hijaunya, hijau muda, terus ada warna-warna peach, terus warna-warna krem. Warna-warna ini sebenarnya muncul ketika di saat batik Lasem sedang jenuh-jenuhnya waktu itu, karena produknya kan monoton seperti warna ini. Akhirnya orang-orang pengrajin Lasem membuat seperti ini karena permintaan pasar juga. Nah, kok sepertinya ada perbedaan tadi Pak Rudi ya, motif yang sana dengan yang sini. Apakah memang untuk warna tertentu, motif tertentu, dan juga tentunya harga tertentu ini Pak Rudi ya? Ini motif apa aja saja di sini Pak? Di sini prosesnya ada beberapa yang stepnya kita lewati karena kita menyesuaikan harganya. Oh gitu. Dan yang kedua untuk motif ini biasanya umum, hanya beberapa yang kita kreasi sendiri. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ada scarf jacket, ada reverse. Ya, Pak Rudi mungkin bisa dijelaskan kembali motif-motif dan juga harganya tentunya di rak yang di sebelah sini nih. Baik. Estehan itu. Ini kalau saya sendiri bilang adiknya 3 negeri. Jadi kalau 3 negeri itu 4 warna, merah, biru, kuning dan soga. Tapi warna yang muncul adalah merah, biru dan soga. Nah, kalau yang ini itu hanya 3 warna, biru, kuning dan soga. Jadi tampilan yang dominan adalah biru dan soga. Kita sebutnya estehan karena warnanya tepat-tepat seperti 11 este. Tetapi motifnya 3 negeri Pak ya? Nah, kalau ngomongin masalah motif, sebenarnya kita memproduksi
yang umum. Yang ada di Lasem itu sekar jagat. Sekar jagat. Jadi bermacam-macam bunga dan desain-desain yang para pembatik lihat sehari-hari itu dituangkan di selembar kain. Jadi ketika mereka makan siang pakai latoh, mereka bereskan canting sekelompok latoh. Dalam selembar kain kita sebut sekar jagat. Untuk baris yang kedua ini namanya sidong. Mungkin sudah banyak yang familiar dengan motif ini. Jadi kalau sekilas kita lihat sidong mukti, kotak pasti, kotak-kotak. Tinggal isian dalamnya. Jadi kalau saya cerita, namanya berbatik sesuai dengan kreasi dari masing-masing personalnya. Jadi sekar jagat, sidong mukti, ini juga sekar jagat. Nah, yang ini adalah godong asem. Jadi ada satu desain-desain di dalam sekar jagat ini, biasanya ada godong asemnya. Masuknya yang sini kita lebih spesifik motifnya, yaitu pola kembang dipadankan dengan desain godong asem. Ya, kalau untuk pria ya tentunya itu yang cocok yang mana Pak Rudi? Oke, jadi sebenarnya saya ingin cerita sedikit. Ya. Jadi ketika sebelum saya pulang ke Lasem itu saya sangat tidak mengenal batik produksi rumah. Jadi yang seperti ini terkesan gelap. Tapi saya punya pengalaman membuat baju hem dengan menggunakan warna khas Lasem ini. Ketika dipakai itu lebih, kalau orang sini bilang meriayeni, ya. Lebih wah gitulah ya. Ya. Jadi warnanya itu karena saking banyaknya gitu ya. Jadi kalau kita pakai itu terkesan lebih elegan. Jadi kalau cowok, saya lebih prioritaskan selera saya ya lebih menyarankan untuk pakai yang warna-warna ini. Oh, warna-warna ini. Ya, jadi warnanya berani. Terus kalau dipakai untuk acara formal, terutama kalau malam hari ya, kena sinar cahaya itu bisa lebih berani tadi sih. Ngejreng. Lebih ini. Nah, Mas Danang, di dalam motif itu tergantung selera. Jadi kalau yang suka detail itu bagusnya pakai yang sekar jagat. Tapi kalau suka yang presisi, pakainya yang sidong mukti ataupun yang kaum bagangan. Karena bentuknya kan bulat, kotak, jadi biasanya ada beberapa selera. Latoh itu apa? Nah, latoh itu bahasa kerennya siwit. Siwit itu rumput laut. Jadi kalau di pesisir Lasem itu kan masuk kategori ada pesisirnya ya. Pesisir itu ada produk pantainya itu berupa latoh tadi, semacam rumput laut, dan ini bisa dimakan ini sebenarnya. Jadi di musim-musim tertentu, saya tahu apakah di pasar Lasem ready sepanjang tahun atau enggak? Ada sepanjang tahun ya. Ini kalau diurap menggunakan parutan kelapa sama dipakai pon, rasanya luar biasa. berarti itu memang benar-benar unsur otentik dari Lasem ya, atau itu ya? Iya betul, unsur dari Lasem. Masker. Nah, oke. Masker, ngomongin masalah masker, kita mulai memproduksi masker ini gara-gara dari masker ini ada beberapa permintaan dari rekan ataupun dari media sosial yang kita kelola. Ada beberapa yang minta, kenapa nggak buat masker gitu dari batik. Kita coba buat. Ini sudah melalui beberapa uji coba dari ukuran, terus dari karetnya. Jadi kita benar-benar mencari karet yang tidak, maksudnya lebih nyaman dipakai, tidak sakit. Jadi memang kita membuat dua jenis, ukuran sedang dan besar. Di dalam dua jenis tadi ada bahan yang dipakai, bahannya yang primis, ini seperti ini.
Dan satu lagi adalah bahan yang prima. Kain prima seperti ini. Sebenarnya kalau kita pakai sama saja sih, karena tekstur kain kan sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Oh iya Pak Rudi, ternyata teman-teman ini banyak yang tertarik dengan shawl yang dipakai Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi bisa menambah produksi shawlnya sewaktu-waktu teman-teman ingin beli bisa segera dikirim kan gitu. Kita lagi kejar produksi ini. Jadi karena permintaannya ada dan lumayan pada antusias, jadi kita mulai membuat shawl ini nanti. Cuman kan kalau batik tulis perlu proses ya, jadi tidak bisa langsung buat atau jadi. Tapi yang jelas tunggu saja di media sosial kita, di Instagram, tadi itu batik WhatsApp dan Facebook kita pas batik WhatsApp tadi. Kita akan launching, nanti ada beberapa produk craft, jadi produk turunan dari kain batik yang di masa pandemi ini kita dituntut untuk lebih berkreasi, ya lebih berkreasi. Jadi kita karena ini sifatnya padat karya, jadi kita mulai menggandeng, merangkul beberapa anak-anak muda yang bisa membuat craft kita. Jadi bisa ditunggu di media sosial kita. Kalau yang masker sih sudah kita launching sudah dari sekitar seminggu yang lalu dan lumayan banyak yang antusias, bahkan sudah sampai ke. Kalau untuk kisaran harga yang di Kidang Mas Pak Rudi, kira-kira yang paling murah itu berapa? Kira-kira motifnya seperti apa? Yang paling mahal tadi kan sudah digambarkan. Kira-kira seperti apa kisaran harga Pak Rudi? Range harga kita ada dari mulai 150 sampai kita masih di kisaran di bawah 20 juta. Oh gitu. Kalau yang 150 ke atas yang merangkak sedikit kira-kira bahannya seperti apa Pak Rudi? Boleh saya kalau kita lihat kita menuju ke area yang batik kontemporer. Oh, batik kontemporer. Batik kontemporer ini kita maksimal 2 warna. Tapi kita sudah mulai uji coba untuk yang 3 warna karena ada beberapa permintaan. Mulai dari yang 1 warna bentuknya seperti ini. Oh itu 1 warna. Ini 1 warna merah. Bahannya prima. Bahan prima. Grade kain prima. Lebar 115, panjang 2 meter 30-an kurang lebih. Nah ini cukup untuk dipakai baju hem lengan panjang untuk pria, terus dress, simple dress untuk perempuan, mungkin selutut bawah tinggi sudah cukup. Nah ini untuk yang satu warna. Ini 2 warna. Ini 2 warna. Berbahan sama, prima, di range harga 200 sampai 250 ribu per lembar 200 sampai 250 per lembar. Nah kenapa berbeda? Ada range harganya. Jadi kita melihat yang merah itu ada berapa lagi? Kalau yang merah itu harganya 150 ribu. Ada berapa piece? Ini yang ready stock kayaknya tidak banyak. Yang ready stock banyak itu yang warna pink. Ini pun juga tidak banyak. Tinggal coba kita bandingkan ya Mas. Kalau mau pesan gimana? Nah kalau mau pesan bisa, tapi nanti kita lihat situasinya, maksudnya jangka waktunya, karena kebetulan kita ada beberapa pesanan yang tunggu antrian. Jadi ketika ada yang pesan baru harus masuk ke nomor antrian. Harga yang merah ini sama 1 warna 150 ribu. Harganya yang 1 warna semua sama 150-an ya Pak Rudi ya. 1 warna, 2 warna ada. Kira-kira Pak Rudi untuk ukuran badan yang triple X gitu, XL ya, XXL, kira-kira 1 kain ini cukup enggak kalau dibuat sebuah baju? Oke, saya punya pengalaman teman saya pesan minta dijahitkan. Jadi saya bilang ukurannya berapa? Triple XL. Hah? Gede amat, saya bilang gitu. Cukup, tapi untuk lengan pendek, untuk yang ini. Oh gitu, lengan pendek ya? Lengan pendek cukup, tapi kemarin saya requestnya itu kebetulan kok lengan pendek. Nah kalau lengan panjang sebenarnya saya belum pernah berkonsultasi dengan penjahit. Kalau untuk lengan pendek, kalau untuk lengan panjang mungkin mepet kali ya, mepet banget. Harus pilih motifnya yang acak, jadi tidak boleh nyambung, sinkron ataupun mobilnya buketan. Kalau buketan nanti kan motong.
potong nanti ada yang potong. Kalau ini karena motifnya ada, jadi Cukup untuk ukuran triple XL satu kain cukup gitu ya. Oh ya, kalau di Kidang Mas itu ada koleksi batik tertuanya enggak Pak Rudi? ada. Ada. Ada kebetulan cuma di rumah. Oh di rumah. Tidak salah ya. Oke. Menunjukkan, jadi pertanyaan dari Mas Danang, ada atau tidaknya batik kuno Iya produksi sendiri. Jadi yang masih bisa kita lihat ini transportasi ke-4. Generasi keempat. Dan potongan-potongan kecil karena Oh laku banyak. Oh gitu. Pak Rudi, untuk jumlah pekerja yang ada di Kidang Mas ada berapa sebenarnya? yang masuk sekitar tadi ini absen berapa? 25 orang. 25. Kalau yang di luar sih sudah menurun drastis. Oh gitu. Sejak pandemi paling tinggal. 25 itu yang hadir hari ini. Cuma kalau masuk semua proses berjalan berapa kira-kira? 30-an. 30-an. Jadi ada bagian absensinya, Mbak Mila. Ya. Jadi yang masuk harian itu ada 30. Kalau yang di luar dari yang sekitar 50-an orang lebih, sekarang hanya tinggal mungkin di bawah 10. Ya. Nah, jadi saya ambil produknya. Ya, sambil Pak Rudi mengambil produk kain batik yang sangat kuno ya, produksi dari Kidang Mas sendiri, mungkin sebuah selingan saya akan bercerita sedikit tentang arsitektur rumah gitu ya. Dan ternyata bangunan-bangunan Tionghoa yang ada di Lasem itu memiliki satu pakem ciri khusus yang memang diikuti hampir seluruh arsitektur rumah yang ada di Lasem. Jadi memang antara pintu gerbang, pintu depan, pintu belakang itu satu garis lurus berkaitan dengan sebuah feng shui tentunya. Nah, banyak arsitektur gaya rumahnya, atap rumahnya yang ada yang model swallow tile ya, ekor walet, ada yang model pelana, dan itu juga mencirikan asal-asal daerah mereka. Ada yang dari Yunan ya, dari Guangdong, tentunya Cina Selatan. Jadi babagan itu yang tadi saya ceritakan merupakan kawasan pecinan ketiga dari 4 pecinan yang ada di Lasem. Dan semua pecinan itu memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Ya, sambil menunggu Pak Rudi, ya kita boleh sebutin 4 pecinan itu apa aja, Mas? Oh baik, pecinan yang pertama itu adalah Desa Soditan yang ada Kelenteng Cuankiong. Itu dibangun kisaran 1560. Di mana Sungai Lasem itu digunakan jalur masuk pelayaran ke dalam kota. Terus yang kedua pecinan Karangturi itu karena huru hara Batavia 1741 sampai 1750 dan huru hara tadi berakhir di Lasem. Yang ketiga di Babagan, yang keempat di Desa Gedongmulyo 1900-an karena pergolakan politik Tiongkok perlu pergantian dari dinasti ke republik era-era Sun Yat-sen. Baik, kita kembali lagi ke batik Kidang Mas bersama Pak Rudi. Nah, ini jadi ini Towi dulu. Kita mulai Towi ya. Jadi karena basic kita orang Tionghoa, jadi kita secara otomatis ada altar budaya di setiap rumah. Ini adalah Towi untuk, nah ini Towi ini kita masih wajib pakai untuk menutupi meja altar. Jadi kita memang produksi, tapi hanya untuk kalangan sendiri, kecuali ada yang berminat untuk pesan. gitu. Jadi mungkin masih pakai, ada yang pakai di rumahnya terus pesan ke kita. Sekali boleh dijelaskan motifnya. Nah, Towi ini sebenarnya awal mulanya adalah sulap. Jadi zaman berdiri rumah ini yang ada di dua foto ini, gitu, ya. saya sebutnya nenek buyut.
ngkong buyut saya datang ke sini, secara otomatis zaman dulu itu kalau orang Tionghoa ada altarnya. Nah, sebenarnya kita masih punya menyimpan tokwi asli, bentuknya sulam. Oh gitu. Tapi kondisinya agak rusak, agak memprihatinkan. Jadi gitu. mungkin saya nggak menunjukkan. Jadi ini sebenarnya adalah repro dari sulam tadi. Nah, berjalannya waktu ada sulam yang diproduksi itu saya lihat belinya nggak di Indonesia. Jadi tokwi yang di sulam aslinya itu saya nggak tahu, mungkin orang itu. Nah, karena di Indonesia kondisinya penyulam ini tadi jarang ya, secara otomatis mereka leluhur kita mungkin mikir kenapa mesti harus sulam, kenapa kita nggak buat batik. Salah satu produknya yang halus, saya bilang ini adalah tokwi halus produksi rumah, salah satu generasi dari rumah ini. Ini sangat halus sekali. Kalau kita lihat cecekannya juga pakai canting yang kecil banget. Mungkin ini canting saya berarti. Ini yang buatan generasi keempat Pak Rudi ya? Ini buatan generasi keempat. Oh iya, keempat. Ini keempat. Kondisinya juga sudah bolong-bolong ya. Tapi ini saya bilang sangat halus sekali. Ini dengan model ini saya lihat tulis ya. Tulis itu pengarahnya bisa dilihat dari sisi sebaliknya. Iya, luar biasa halusnya. Ini dilengkreng dan juga diterusi. Nah, ini adalah tokwi. Kita pasang di sini aja, boleh. Cuman kita beberapa kali ada pesanan tokwi karena minta repro seperti ini, jadi kita nggak bisa sama persis. Ya, tidak bisa sama persis. Akhirnya kita membuat hampir mirip saja. Terus warnanya juga, kalau kita warna ini sudah berpuluh tahun, akhirnya warnanya mulai memudar. Gradasinya ya mulai turun. Gitu. Akhirnya kalau kita produksi ulang, warnanya tidak bisa sama. Jadi lebih kuat warnanya. Nah, ini ngomongin masalah tokwi satu, peninggalannya. Ada lagi sebenarnya tokwi yang lain. Ini juga. Kira-kira untuk langgam atau motif tokwi ini ada filosofinya enggak Pak Rudi? Tokwi itu kalau saya sempat ngobrol dengan yang sepuh, terus mereka bercerita, itu sebenarnya tokwi ini adalah melambangkan dua kehidupan. Jadi di bagian ini ada dibagi dua, sisi atas dan sisi bawah. Kalau sisi atas ini sebenarnya adalah melambangkan kehidupan di akhirat gitu. Akhirat atau di mana atau fauna, flora yang ada di dunia. Nah, itu sih sebenarnya sekilas sedikit tentang cerita tokwi. Jadi saya sebenarnya tahu. Nah, kita berikutnya adalah melihat produksi generasi keempat. Ini yang saya bilang tadi 4 negeri. 4 negeri. Buatan generasi keempat ya? Betul. Kalau ini sosok. Berarti tahun berapa itu Mas Danang? Kira-kira kisaran tahun berapa Pak Rudi? Berarti kakek mbahnya jenengan ya? Nenek saya itu bisa prediksi sekitar tahun 60-an. Tahun 60-an, kisaran tahun 60-an. Ya, masih pakai namanya suaminya, Chan Leopun tadi. Oh gitu, masih menggunakan merek suaminya. Nah, kalau yang ini 4 negeri. Oh iya, ini Pak Rudi. Perbedaan antara batik tulis 3 negeri dan 4 negeri itu apa? Terus yang kedua, seumpama kalau pesan ini, itu butuh berapa lama? 3 negeri secara komposisi warna hanya 4 warna. 4 warna. Kalau 4 negeri tambah 1 warna lagi jadi 5 warna. Jadi 5 warna. Terus ngomongin pesan, saya pernah merepro kain ini eksklusif 2 dan baru jadi hampir 3 tahun. Kenapa lama banget gitu kan? Jadi ketika kita merepro sebuah kain, kita berusaha menyamakan supaya mirip dengan aslinya. Tapi kondisinya kan tidak segampang itu. Jadi kita harus mencari batik yang bisa membuat desain-desain yang sudah jarang. Jadi kayak seperti ini, tanahan yang model seperti ini sudah jarang untuk sekarang. Oh gitu. Jadi kita harus menyamakan dan memilih pembatik yang cocok paling sesuai. Nah itu kan kalau Pak Rudi ingin merepro,
betul. Nah, kalau ingin membuat motif yang 4 warna seperti yang biasa Pak Rudi lakukan, kira-kira berapa lama Pak Rudi? Terus terang belum pernah. Oh, belum Karena pernah. kondisinya waktu itu ada yang minta dibuatkan yang 2. Tapi kalau mau dibuat 5 warna tadi untuk 4 negeri, kita biasa untuk 3 negeri itu sudah di range 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, kalau 4 negeri mungkin lebih dari Kalau 4 negeri lebih ya. lebih dari 2 sampai. Kenapa? Karena salon itu kita harus menjadi lebih ekstra. Oh gitu. Ya, ya. Nanti akan membutuhkan jari. Ya, baik pemirsa, tentunya trip di rumah aja bersama Vakansi Indonesia. Ternyata telah usai perjalanan kita untuk melihat-lihat rumah produksi batik tulis lasem Kidang Mas. Tadi sudah bisa dilihat bagaimana cerita sejarah batiknya dan juga proses-prosesnya. Ada yang mempola, ngelorot, ada yang leng-reng ya, dan juga nemboi yang akhirnya menjadi satu proses kain yang begitu indahnya. Inilah salah satu peninggalan dari seni batik tulis lasem yang sampai hari ini tetap dilestarikan oleh para generasi penerus lasem. Dan tentunya kalau Anda berminat ya, ingin ya membeli produk batik tulis lasem Kidang Mas, bisa WA atau telepon 081-959-0088. Nah, kemudian di Instagram yang pertama ada Kendoro, yang kedua ada @kidangmas_batik lasem, dan satu lagi di Facebook Kidang Mas Batik Lasem. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, ternyata usai sudah perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa kembali dalam trip-trip lasem yang lainnya. Oke teman-teman, boleh dinyalakan kameranya, kita foto bareng bersama. Pak Rudi, Mas Danang boleh berpose dengan gaya terbaiknya. Saya capture ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Demikianlah akhir dari ngetrip dari rumah aja edisi Lasem Pesona Batik Lasem. Atas nama tim yang bertugas, saya Ami dari Trip Terus mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi selama tur berlangsung. Sampai jumpa di edisi Lasem berikutnya. See you teman-teman, dan Aku sampai kering. Iya. Mas Rudi kok orang selingkuh saya.